ما آماده بازی هستیم. شرایط تمرین ما خوب است. یک مشکلی که داریم ما مشکل آب و هواست که 39-40 درجه آب و هواست فعلا و فردانه Pelatih Afghanistan Elias Moroucher mengaku lemas duluan mengetahui timnya berhadapan dengan timnas Indonesia U17 di laga pamungkas grup C. Ini karena ia harus menerima kenyataan timnya sudah dipastikan tersingkir saat melawan timnas Indonesia U17. Diketahui sebelum menghadapi skuad Garuda Muda, Afghanistan pun sudah melakoni 2 pertandingan. Dan hasilnya memang mereka menderita kekalahan yang membuat nasib mereka sudah dipastikan terhenti di fase grup, di mana pada pertandingan pertama grup C Afghanistan dikalahkan oleh Yaman 2 gol tanpa balas. Lalu di laga melawan Korea Selatan, mereka harus terbantai 0-6. Untuk itulah situasi tersebut membuat laga kontra timnas Indonesia tidak berpengaruh apapun. Elias pun menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lepas serta memberikan kesempatan pemain rasakan menit bermain. Berbanding terbalik, timnas Indonesia U17 justru punya modal bagus saat menghadapi Afghanistan tadi, di mana tim asuhan Nova Arianto sudah mengantongi 2 kemenangan sebagai modal berharga. Untuk itulah Nova Arianto mengatakan merotasi pemain saat bersua dengan Afghanistan, di mana memang ada sejumlah nama yang memang perlu diberi kesempatan untuk bermain. Sampai dengan pertandingan melawan Yaman kemarin, terdapat 6 pemain yang belum sama sekali tampil untuk timnas Indonesia U17. Seperti 2 kiper Randy Razaku dan Raka Syafaka. Kemudian ada bek Ida Bagus, Faris Nur Hidayat, penyerang Aldi Taher, dan gelandang Fardan Faras. Dalam hal ini, Nova pun turut mengakui pengakuan pelatih Afghanistan tentang kondisi tim lawan saat ini yang sedang tidak ideal. Namun pada saat itu ia memilih menginstruksikan pada Garuda Asia untuk tidak meremehkan Afghanistan dalam laga pamungkas grup yang digelar di Stadion Prince Abdullah Jeddah pada Jumat dini hari. Untuk itu, ia lebih menekankan pentingnya menjaga konsentrasi dan performa maksimal dari anak asuhnya agar tidak kehilangan poin. Laga melawan Afghanistan sendiri memang tidak mempengaruhi kelolosan timnas Indonesia U17 ke babak perempat final. Namun demikian, Nova mengingatkan bahwa duel ini tetap penting untuk menjaga momentum dan kepercayaan diri tim menjelang fase gugur. Dalam hal ini, kemenangan atas Afghanistan mengukuhkan posisi timnas Indonesia U17 sebagai juara grup dengan rekor 100% kemenangan. Diketahui dalam nasihatnya sebelum pertandingan, Nova Arianto pun sempat menginstruksikan Garuda Muda harus melupakan euforia kelolosan ke Piala Dunia U17 2025. Saya minta lupakan euforia lolos ke Piala Dunia U17. Saya mau lihat fokus pemain tetap sama seperti sebelum kami lolos ke Piala Dunia U17. Lebih lanjut pada kesempatan ini, Nova kemudian berbicara mengenai perbedaan strategi ketika menang 1-0 atas Korea dan 4-1 atas Yaman, di mana Garuda Muda tetap memainkan formasi 3-4-3 dengan taktik berbeda. Yang mana saat melawan Korea Selatan, timnas Indonesia U17 cenderung bermain bertahan dan serangan balik. Namun ketika menghadapi Yaman, Garuda Muda menunjukkan sebaliknya. Prestasi timnas Indonesia U17 ini tentu pantas menjadi kebanggaan, tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga ASEAN. Pasalnya diketahui timnas U17 telah gagal menjaga nama baik Asia Tenggara. Bahkan skuad asuhan Jadet Milrab ini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang gagal meraih poin di Piala Asia U17 2025. Melihat Thailand yang gagal di Piala Asia U17 2025, para fans Garuda pun menunjukkan solidaritas dengan memberikan dukungan mereka untuk para punggawa skuad Gajah Perang. Thailand pun diharapkan bisa bangkit dan kembali lebih baik di edisi berikutnya. Semangat Thailand, tulis salah seorang warganet asal Indonesia. Thailand sendiri pada turnamen ini memang berada dalam grup yang cukup sulit pada gelaran Piala Asia U17 2025. Situasi yang tidak menguntungkan ini disinyalir menjadi penyebab skuad Gajah Perang Muda tak bisa berbuat banyak pada edisi kali ini. Untuk itulah, keberhasilan yang diraih Indonesia ini dinilai menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN yang lain. Tak terkecuali Malaysia,
dalam hal mencari formula program pengembangan ke depan untuk melahirkan pemain muda terbaiknya. Pengamat sepak bola lokal Zulakbal Abadi Karim pun mengatakan bahwasanya Malaysia seharusnya merasakan tertantang oleh keberhasilan Indonesia yang menunjukkan bahwa program pengembangan mereka membuahkan hasil positif. Zulakbal yang juga merupakan instruktur elit Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan dosen senior ilmu kepelatihan Universitas Pendidikan Sultan Idris atau UPSI, menjelaskan keberhasilan Indonesia juga harus dijadikan titik balik bagi sepak bola Malaysia. Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus bangkit dan menemukan formula baru yang bisa menempatkan Malaysia setara dengan tim-tim raksasa ASEAN, terutama dalam hal pembinaan untuk mencetak pemain pelapis bagi Harimau Malaya. Peningkatan yang ditunjukkan Indonesia mungkin akan semakin menyulitkan kita untuk mendominasi kompetisi usia muda di ASEAN, apalagi di Asia. Demikianlah pengakuan dari Zulakbal. Untuk itulah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati mengatakan, keberhasilan Timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar pada 2025 membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Pertama, kita harus bangga dulu atas prestasi Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia. Demikianlah kata Maria Yohana. Menurutnya prestasi membanggakan itu semakin manis karena pemain Timnas U17 hampir semuanya diisi oleh pemain asli Indonesia. Esti pun berpandangan keberhasilan pelatih Nova Arianto membawa Evandra Florasta dan kawan-kawan ke pentas terakbar sepak bola ini patut untuk menjadi rujukan di masa mendatang. Esti pun mengatakan beberapa waktu lalu sempat bertandang ke Vietnam untuk melakukan kunjungan kerja. Setibanya di daerah Sanggai Mekong, ia sempat ditanya warga lokal perihal dari negara mana. Mengetahui Esti dan rombongan asal Indonesia, warga Vietnam itu pun mengakui kehebatan dan kemajuan sepak bola tanah air. Warga di sana menyebut sepak bola kita sangat bagus. Artinya ada kebanggaan dari kita atas apa yang diraih timnas hari ini. Lanjut Esti. Lebih jauh lagi, ia pun mengingatkan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga menggenjot upaya pencarian bibit-bibit sepak bola agar kesinambungan tadi tetap terjaga. Salah satunya dengan memberikan perhatian lebih kepada sekolah sepak bola.